Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nabil Basyair dengan NIM 17025190012, Prodi D4 Pemasaran Digital, Fakultas Ekonomi Universitas Jakarta, ingin mempresentasikan mengenai seminar proposal saya yang berjudul Analisis Tingkat Kepuasan Pengguna E-commerce di DKI Jakarta. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada kedua dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Ika Febrilia SEMM dan juga Ibu Dr. Anda Solihah MM. Yang pertama daftar isi, jadi terdapat 3 bab. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua yaitu kajian pustaka, yang ketiga yaitu metode penelitian. Pertama bab 1 pendahuluan. Jadi latar belakang masalah dari proposal saya yaitu yang pertama digitalisasi di mana kehidupan sehari-hari yang semakin bergantung pada teknologi. Di mana kita sendiri melihat bahwa di keseharian kita selalu bergantung pada sebuah teknologi digital. Contohnya itu berupa handphone dan juga laptop. Yang kedua itu e-commerce, di mana digitalisasi juga merangsang tumbuhnya atau memberikan dampak signifikan terhadap munculnya sebuah e-commerce atau perdagangan elektronik. Sehingga saat ini Statista mencatat bahwa jumlah pertumbuhan pengguna e-commerce di Indonesia meningkat sebesar 24,53% setiap tahunnya, dengan jumlah pengguna pada 2023 sebesar 196,47 juta pengguna. Kemudian Bukalapak sebagai salah satu perusahaan e-commerce di Indonesia yang saat ini telah berkembang menjadi platform e-commerce dengan lebih dari 110 juta pengguna dan 15 juta mitra UMKM. Kemudian latar belakangnya yaitu kunjungan yang rendah, di mana Bukalapak hanya memiliki angka kunjungan rata-rata 21 juta pada tahun 2022, yang dimana hal tersebut terbilang cukup rendah dibanding dengan platform e-commerce lainnya. Seperti Tokopedia di angka 158 juta kunjungan pada tahun 2022, kemudian ada Shopee di angka 131 juta kunjungan, kemudian Lazada di angka 26 juta, dan Blibli di angka 19 juta kunjungan. Kemudian untuk gross merchant value, di mana GMV ini sebagai salah satu tolak ukur nilai transaksi yang ada di sebuah e-commerce yang utamanya bertipe consumer to consumer atau C2C. Di mana Bukalapak hanya memiliki nilai yang paling kecil, yang terkecil pada GMV-nya di antara keempat raksasa e-commerce di Indonesia, yaitu di angka 5,3 miliar US dollar. Sedangkan Shopee di angka 19,1 miliar US dollar, Tokopedia di angka 18,4 miliar US dollar, dan Lazada di angka 20,1 miliar US dollar. Nah, hal tersebut itu berkaitan satu sama lain di mana jumlah kunjungan atau sebuah kunjungan dapat menjadi salah satu indikator terjadinya transaksi. Di mana semakin tingginya jumlah kunjungan, maka semakin besar juga potensi terjadinya transaksi. Kemudian juga semakin tingginya tingkat kepuasan konsumen, maka semakin tinggi pula intensitas kunjungan ulang. Nah, saya menemukan beberapa keluhan atau isu mengenai Bukalapak. Yang pertama yaitu mengenai experience-nya, di mana salah satu konsumen bernama Erik Matahine, bernama akun Erik Matahine, mengeluhkan platform Bukalapak di Google Play Store, di mana tiba-tiba muncul iklan pop-up emas yang sangat mengganggu. Padahal dia sendiri tidak pernah memiliki ketertarikan atau mengunjungi atau memasukkan ke dalam keranjang di e-commerce tersebut yang berhubungan dengan emas. Kemudian juga pengguna dengan nama Sakir Aral mengeluhkan mengenai fitur bantuan dan live chat yang susah diakses pada e-commerce Bukalapak,
yang bahkan juga tidak bisa, dan juga customer service yang tidak memberikan solusi yang baik secara keseluruhan, dan menilai aplikasi Bukalapak sangat buruk secara keseluruhan. Kemudian juga dari berita yang saya temukan, di mana 13 juta data bocor Bukalapak dijual di forum hacker, di mana hal tersebut tentu eh, sangat berbahaya bagi pengguna Bukalapak dan juga dapat menurunkan kepercayaan pengguna ataupun calon pengguna. Selanjutnya pertanyaan dari penelitian saya yaitu bagaimana tingkat kepuasan pengguna platform Bukalapak di DKI Jakarta. Di mana tujuan penelitian saya yaitu menganalisis tingkat kepuasan pengguna platform Bukalapak di DKI Jakarta atau pengguna Bukalapak yang tinggal di DKI Jakarta. Manfaat dari penelitian saya yang pertama bagi seorang pembaca atau bagi pembaca yang akan melihat jurnal saya atau skripsi saya itu menjadi bahan referensi, di mana jikalau pembaca tersebut ingin melakukan penelitian serupa, sehingga penelitian saya bisa dijadikan sebagai bahan referensi untuk ditambahkan ataupun dikembangkan pada penelitian yang akan dilakukan. Kemudian bagi sebuah e-commerce, tentunya meningkatkan profitabilitas, di mana penelitian saya berguna untuk menganalisa tingkat kepuasan pelanggan, di mana kepuasan pelanggan dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dengan meningkatkan sebuah kepuasan pelanggan, maka perusahaan e-commerce dapat meningkatkan profitabilitas mereka dan mengurangi biaya akuisisi calon pengguna. Bab 2-nya itu kajian pustaka. Yang pertama saya memasukkan definisi kepuasan pelanggan menurut Wulandari, yaitu kepuasan konsumen merupakan evaluasi konsumen yang membandingkan ekspektasi pra pembelian dan persepsi terhadap kinerja pasca pembelian. Kepuasan konsumen merupakan tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan antara kinerja produk yang dirasakan dengan apa yang diharapkan atau ekspektasi. Kemudian saya masukkan dimensi kepuasan pelanggan, di mana menurut Salsabila terdapat 5 dimensi kepuasan pelanggan, yaitu kualitas produk, harga, kualitas layanan, emosi, dan kemudahan. Di mana kelima dimensi tersebut umumnya secara terpisah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Kemudian saya memasukkan alat ukur kepuasan pelanggan, di mana saya menggunakan Customer Satisfaction Index, di mana menurut Fadilah, Customer Satisfaction Index merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen secara menyeluruh dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tingkat kepentingan dari atribut-atribut kualitas pelayanan jasa atau produk yang diukur. Di mana umumnya Customer Satisfaction Index pada sebuah website menggunakan atribut web wall yang mempunyai 3 dimensi menurut Goswami. Yang pertama itu kegunaan, yang mencakup yang memiliki indikator yaitu interaksi manusia, desain situs, ukuran kegunaan seperti tampilan, kemudahan penggunaan, dan navigasi. Yang kedua yaitu dimensinya yaitu kualitas informasi, di mana dimensi ini berkaitan dengan kualitas konten situs web dan kesesuaian informasi untuk tujuan pengguna, semisalnya akurasi, format, dan relevansi. Kemudian dimensi yang ketiga yaitu interaksi, yang mana berkaitan dengan fitur yang terkait dengan keandalan, kepercayaan, dan empati. Ini mencakup langkah-langkah untuk masalah dalam sebuah transaksi dan keamanan informasi, pengiriman produk, dan personalisasi, serta komunikasi. Kemudian saya memasukkan 5 penelitian terdahulu. Yang pertama penelitian yang dilakukan oleh Lakri Malta Putra, Arman, dan Haira Hilmi pada tahun 2021, di mana hasil dari penelitian mereka menunjukkan bahwa nilai Customer Satisfaction Index-nya hanya sebesar 67,82%, dengan kriteria cukup puas. Kemudian penelitian dari saudari Oktaviana Perangin-Angin dan Jai Idoansi Hotang dengan judul Pemodelan Kepuasan Pelanggan Shopee Food berbasis web wall dan metode Kano, yang berkesimpulan bahwa aspek kegunaan berada pada nilai 4,15 dari skala 5. Kualitas informasi dengan nilai 4,02 dan interaksi dengan nilai 4, di mana diartikan bahwa responden merasa puas dengan layanan Shopee Food. Kemudian penelitian terdahulu ketiga yang saya masukkan yaitu penelitian Fajri Nisfi, Ana Kurniawati, dan Lili Wulandari pada tahun 2023, yang berkesimpulan bahwa website yang dianalisa telah bekerja sesuai kebutuhan dan keinginan pengguna. Dibuktikan dengan hasil perhitungan dimensi kegunaan
batas informasi, jaminan, kehandalan, dan aksesibilitas data menggunakan metode CSI dengan nilai sebesar 0,83 atau 83,4%, yang berarti sangat puas. Kemudian penelitian terdahulu keempat yaitu penelitian Medita Purbosari, Datu Linggi, dan Omar Syarif pada tahun 2020 dengan judul analisis kepuasan pengunjung website eFlix dengan metode Customer Satisfaction Index dan Importance Performance Analysis, di mana berkesimpulan bahwa nilai CSI-nya di angka 72,204%, di mana tingkat presentasi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pengunjung berada dalam kategori cause for concern atau membutuhkan perhatian lebih. Kemudian penelitian terdahulu terakhir yang saya gunakan atau yang saya acuan yaitu penelitian dari saudara Ross pada tahun 2020 dengan judul analisis pengaruh web QoL terhadap kepuasan pengguna dengan menggunakan metode web QoL 4.0, yang dimana memiliki kesimpulan bahwa usability berpengaruh positif dan signifikan, kualitas informasi berpengaruh positif dan signifikan, kemudian interaksi layanan berpengaruh positif dan signifikan. Kemudian bab 3 saya yaitu metode penelitian, di mana saya melakukan penelitian ini pada bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan September 2023 dengan pendekatan kuantitatif, metode survei kuesioner, dengan populasi pengguna Bukalapak yang tinggal di DKI Jakarta dengan sampel 100 orang, purposive sampling, berdasarkan pada teori Slovin. Kemudian kriteria sampel saya itu berusia 18 sampai 24 tahun yang telah melakukan pembelian pada Bukalapak dengan minimal 5 kali pembelian dalam jangka waktu 6 bulan terakhir. Berikut penyusunan instrumen penelitian saya, di mana saya menggunakan variabel kepuasan pelanggan dengan 3 dimensi, yaitu kegunaan, proses informasi, dan interaksi, di mana dimensi kegunaan memiliki indikator kemudahan penggunaan, kemudahan navigasi, tampilan, desain, dan pengalaman positif. Kemudian pada dimensi kualitas informasi, saya menggunakan indikator akurat, dapat dipercaya, relevan, mudah dipahami, dan sesuai format. Kemudian pada dimensi interaksi, saya menggunakan indikator reputasi, keamanan informasi pribadi, personalisasi, komunikasi, dan kesesuaian. Kemudian untuk teknik analisis data, saya menggunakan analisis deskriptif, di mana menurut Sugiono dalam Ismail 2019, analisis deskriptif yaitu proses menganalisis data dengan cara menjelaskan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan secara objektif. Kemudian saya menggunakan uji data, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas, di mana metode pengambilan pada uji validitas yaitu berdasarkan pada nilai korelasi saya dengan nilai R tabel 0,1946 atau 5 toleransi. Di mana dengan ketentuan A, jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka item tersebut dinyatakan valid, dan jika R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka item tersebut dinyatakan tidak valid. Kemudian untuk uji reliabilitas, saya menggunakan teori dari Sekaran dalam Nur, di mana reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima, dan di atas 0,8 adalah baik. Di mana dapat disimpulkan bahwa suatu variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach's alpha 0,6. Reliabilitas yang baik adalah semakin mendekati 1. Kemudian saya menggunakan analisis Customer Satisfaction Index, di mana menurut Pribadiono dalam Kurniawati tahun 2023, CSI merupakan suatu pendekatan yang didasarkan pada nilai konversi nilai kepuasan yang didasarkan pelanggan ketika dihadapkan pada kebutuhan atau harapan layanan perusahaan. Di mana metode ini memberikan penilaian secara menyeluruh terhadap indeks dan tingkat kepuasan dengan pendekatan yang mempertimbangkan tingkat atribut yang diukur. Berikut ada 5 skala yang saya gunakan, di mana nilai CSI 0 sampai 34,99%, ketentuan tingkat kepuasannya itu sangat tidak puas, 35% sampai 50,99%, dengan tingkat kepuasan kurang puas, 51% sampai 65,99%, dengan tingkat kepuasan cukup puas, 66% sampai 80,99%, dengan keterangan tingkat kepuasan puas, dan 81% sampai 100% dengan keterangan tingkat kepuasan sangat puas. Mungkin cukup sekian presentasi mengenai
proposal penelitian saya. Kurang lebih mohon maaf. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.